Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas parameter dan statistik serta penyajian data dengan menggunakan 3 software, yaitu software Excel, SPSS, dan Minitab. Kita harus memahami dulu apa itu parameter dan statistik. Nah, parameter di sini merupakan karakteristik dari populasi. Adapun populasi itu sendiri merupakan bagian keseluruhan dari data yang akan kita teliti. Sedangkan statistik yaitu karakteristik dari sampel, yang mana statistik ini merupakan penduga dari sampel yang kita teliti. Secara garis besar, perbedaan antara parameter dan statistik ini adalah statistik, kalau misalnya statistik menggunakan huruf kecil, dan sedangkan parameter menggunakan huruf-huruf yang memaknai simbol. Contohnya, kita lihat mu. Ini simbol untuk rata-rata. Rata-rata populasi untuk parameternya dilambangkan mu. Sedangkan rata-rata untuk sampel dilambangkan dengan X bar. Nah, jika kita lihat perbedaannya secara signifikan, kita bedakan antara statistik dan parameter. Berarti statistik tersebut merupakan ukuran yang menggambarkan sebagian kecil dari populasi, yang mana sudah kita ambil dari populasi yang kita ambil, bagian terkecil yang sudah kita ambil tersebut merupakan statistik. Sedangkan parameter bagian semua data yang akan kita teliti tanpa memilah-milahnya untuk menjadikan sampel. Jika statistik, variabel dan variabelnya diketahui. Jika parameter tidak dikenal nilai numeriknya. Kemudian notasi statistiknya telah kita bahas tadi. Jika statistik huruf kecil, contohnya X bar untuk mean rata-rata, S kecil untuk standar deviasi, P topi. Nah, yang bertopi-topi di sini merupakan karakteristik dari statistik atau sampel. Berarti P topi menggambarkan sampel proporsi, X kecil untuk elemen data, N kecil untuk ukuran sampel, R kecil untuk koefisien korelasi. Sedangkan parameter yang menggambarkan karakteristik dari populasi, notasi statistiknya adalah mu untuk rata-rata populasi, kemudian sigma yaitu deviasi standar populasi atau standar deviasi populasi, kemudian P besar untuk proporsi penduduk secara keseluruhan, X besar yaitu elemen data pada populasi, N besar ukuran populasi atau jumlah data pada populasi, kemudian rho di sini menunjukkan koefisien korelasi. Ada perumusnya untuk mencari rata-rata sigma XI per N, berarti jumlahkan semua data dibagi dengan menit data pada populasi. Sedangkan rata-rata pada sampel X kecil per N kecil, berarti data sampel yang sudah kita peroleh, kita cari penjumlahannya, kemudian kita bagi dengan menit data. Mungkin sudah kalian peroleh materi ini pada tutorial. Nah, langsung saja kita ke softwarenya. Baiklah, yang pertama kita menggunakan software Excel. Yang pertama kita cari dari data ini, data tinggi badan dari mahasiswa tersebut, ada 41 data. Jadi untuk pertama kita cari mean-nya, itu sintaks pada Excel sama dengan average, double klik aja, kemudian kita klik data pertama yaitu data D2. Kalau sintaks sampai yaitu sama dengan, maksudnya titik 2, kemudian hapus saja sampai dengan data terakhir. Data terakhir kita yaitu data D42. Kemudian kita enter. Nah, berikutlah nilai mean-nya. Kemudian jika kita mencari nilai median, sama dengan median. Tadi kita tahu data kita dari data D2 sampai dengan data D42. Kita tekan saja D2 sampai D42. Enter. Cara modusnya itu sintaksnya mode.
double klik aja D2 sampai D42. Variasi itu sama dengan var, karena kita menggunakan sampel maka var S. D2 sampai D42 sama dengan stdef yang bagian S-nya karena kita menggunakan sampel, yaitu D2 sampai D42. Jumlah data yaitu sama dengan jumlah data di sini merupakan jumlah dari semua data tinggi badan, yaitu sum. Double klik aja, kemudian D2 sampai D42. Kemudian banyak data di sini, banyaknya data tinggi badan, berarti sama dengan konta. Pilih konta. Double klik, kemudian D2 sampai D42. Nah, berikut output dari deskriptif menggunakan Excel. Nanti untuk laporannya di snipping aja outputnya. Nah, kemudian taruh di bagian laporan. Seperti ini. Nanti keterangan interpretasinya ini kan menggunakan SPSS. Nanti keterangan pada Excel buat saja output yang dari kita cari di sini menggunakan kata-kata seperti ini. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa dari ini banyak datanya, rata-ratanya itu mean, kemudian standar deviasinya berapa, minimum dan maksimum. Nah, minimum maksimum di sini pun kita cari minimum dan maksimum. Minimumnya itu sintaknya sama dengan min, kemudian double klik D2 sampai D42, dan maksimumnya sama dengan max D2 sampai D42. Nanti di sini tambah aja kolomnya. Kemudian dari sini nanti bisa di snipping, kemudian masuk laporan dan buat interpretasinya seperti ini. Nah, selanjutnya akan menggunakan software SPSS. Nah, untuk di bagian SPSS-nya, pertama terlebih dahulu kita simpan dulu data yang di Excel. Data yang ini tadi kita simpan dulu ke file Excel, save as, kemudian simpan ke tempat adik, kemudian formatnya Excel. Kemudian setelah itu panggil datanya di SPSS dengan cara pergi ke variable view, kemudian klik file, kemudian open data. Kemudian kita ganti files of type-nya menjadi Excel karena kita datanya tadi simpan di format extension Excel. Kemudian kita cari file yang udah kita simpan tadi, kemana kita simpan. Nah, data yang kita simpan tadi kita open aja. Sheet-nya mulai dari A1 sampai D42. Oke. Kita lihat. Nah, datanya sudah include ya, teman-teman. Sudah ada variabel 0 untuk nomor, variabel nama untuk nama, jurusan, dan tinggi badan. Kita menggunakan variabel tinggi badan saja untuk dijadikan deskriptif statistiknya. Kita pergi ke data view, dan sudah terlihat data yang kita input tadi ke SPSS. Nah, bisa sebenarnya untuk menginput data ke SPSS ada banyak cara. Nah, tadi kakak ngebahas untuk memasukkan datanya melalui open. Jika adik-adik ingin meng-copy paste-nya, bisa juga adik-adik copy ini semua, kemudian copy, kemudian adik-adik klik di variable view ini, tinggal pastekan saja Ctrl V ke bagian variable view-nya dan muncul hal seperti ini. Kemudian kita untuk cari deskriptif statistiknya, kita klik di bagian analyze, kemudian pergi ke deskriptif statistik, kemudian pergi ke deskriptif. Nah, di sini yang kita gunakan yaitu variabel tinggi badan. Kita klik aja, kemudian option, apa saja yang akan kita inputkan ke
output kita. Kita cek saja mean, sum, standard deviation, variasi, minimum, maksimum. Ini enggak usah, ini enggak usah. Dah, continue. Oke. Nah, keluarlah output yang kita cari statistiknya. Nah, berikut outputnya. Nanti di laporan adik-adik boleh taruh saja, klik bagian snipping tool, kemudian seperti ini, snipping saja. Nanti tekan new, kemudian adik-adik screenshotkan seperti ini. Jadi cara men-screenshotnya seperti ini. Kemudian baru taruh ke laporan. Seperti ini. Copy paste. Nah, jangan lupa untuk membuat interpretasinya juga. Jadi setiap output keluar buat interpretasinya. Nah, selanjutnya kita akan membuatnya di software Minitab. Pertama, kita buat input dulu datanya dengan cara copy paste saja dari Excel tadi. Sebenarnya untuk input dari Excel ke Minitab juga sama seperti SPSS tadi, cuma lebih cepat kita copy paste saja kalau misalnya datanya sedikit. Cuman kalau dia big data atau datanya besar, kita menggunakan open. Pergi ke Minitab, kita klik di sini untuk variabel pertama, Ctrl untuk copy pastenya. Muncullah data. Untuk kita ngebuat deskriptif statistiknya, kita klik start, kemudian basic statistik karena kita cari deskriptif statistiknya, kemudian kita explore di bagian display deskriptif statistik, kemudian kita ambil aja variabel tinggi badan, select ke variabel di sini. Jadi tinggi badan select. Nah, sudah pergi ke variabel. Kemudian kita cari statistiknya apa saja yang akan kita checklist, sama seperti Excel tadi, mean, ini nggak usah, standar deviasi, variasi, kemudian sum, minimum, maksimum, kemudian ini nggak usah, and total, first quarter nggak usah, median, third quarter nggak usah. Jadi yang kita cari yang kakak checklist saja. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK lagi. Nah, berikut keluar dari output deskriptif statistiknya menggunakan Minitab. Dan jangan lupa untuk outputnya di snipping tool lagi, seperti tadi untuk buat laporannya. Seperti ini. Kemudian baru cantumkan, pastekan ke laporannya. Kemudian buat seperti tadi, buat keterangan gambarnya, kemudian buat interpretasinya juga. Nah, sekian dulu bahas deskriptif statistik atau parameter statistik menggunakan ketiga software tersebut.